Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini, selamat bergabung kembali dalam kuliah online menggambar rekayasa AutoCAD 2020. Berjumpa kembali bersama saya, asisten dosen dari Pak Hendra Mawat. Perkenalkan, nama saya Rahman Aji Santoso dari angkatan 2017. Pada pertemuan kali ini kita akan menggambar mengenai rangka atap atau perencanaan menggambar rangka atap dengan bentuk yang berbeda dari yang kemarin. Mengingat bentuk yang kemarin itu cuma persegi dalam bentuk pos, untuk kali ini kita akan membuat rangka atap dengan bentuk yang beragam sesuai dengan denah yang akan kita buat. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami, asisten dosen eh, AutoCAD. Nah, pada kali ini kita akan menggambar tentang rencana atap. Kita buka AutoCAD dulu. Nah, ini contoh denah yang akan kita buat rencana atapnya terlebih dahulu. Kita klik layer dulu, buat layer rencana atap. Kita bedakan warnanya, tebalannya kita buat 0,15. Setelah itu kita buat sudut terlebih dahulu. Untuk tampak dari atas, kita seperti kemarin kita menggunakan sudut 45 derajat. 45 derajat. Kalau yang AutoCAD 2007 bisa menggunakan add, terus jaraknya berapa, kurang lebih, terus sudutnya berapa. Tapi kalau untuk AutoCAD yang terbaru itu langsung bisa kita tarik, di sampingnya pasti ada sudutnya langsung. Tinggal kita paskan saja berapa sudut yang ingin kita buat. Nah, contoh ini sudah kita buat garis 45 derajat. Tinggal kita mirror, MI enter seperti kemarin. Lalu hapus garis yang tidak digunakan. Setelah ini kan denahnya seperti ini. Jadi kita buat garis atap dulu, taruh di tiap bagian pojok yang ingin kita kasih talang ataupun jurai luar. Sini, taruh sini, terus sudah. Setelah itu kita mirror. Untuk menggabungkan garis, kalau bisa kita menggunakan chamfer CHA. Nah, tinggal kita gabungkan tiap garisnya tadi. Ini kan belum, jadi kita buat garis terlebih dahulu. Kita copy, taruh pada sudut-sudutnya seperti tadi, dan jangan lupa di mirror.
hapus garis yang tidak berguna atau tidak digunakan. Nah, ini kan sudah dibuat, dapat garis tengahnya, kita buat enter. Garis yang ini kita mirror lagi, hapus garis yang tidak digunakan. Ya, tadi ini sudah kita buat garis, tinggal kita menyambungkan tiap-tiap garisnya. Ini kita sambungkan ke sini, lalu ini kita geser ke sini. Garis ini tidak digunakan karena akan menyambung dengan garis ini. Juga tidak digunakan. Nah, ini sudah kelihatan, denah atapnya udah kelihatan. Lalu garis ini kita pindah ke bagian kolom di sebelah sini. Nah, tinggal kita panjangkan garisnya, hapus garis yang tidak digunakan. Nah, kira-kira seperti ini bentuk atap denahnya bagian ini. Lalu kita kasih polyline terlebih dahulu melingkari denah. Fungsinya buat apa? Fungsinya agar nanti saat kita membuat garis atap itu garisnya tidak terputus. Jadi kita offset keluarnya itu mudah. Nah, setelah ini kita tinggal offset keluar sebesar biasanya itu 80 cm. Garis yang di dalam dihapus, lalu extend enter, klik keluar, kita panjangkan bagian-bagian garisnya yang kita buat tadi. Nah, sudah jadi seperti ini. Tinggal kita membuat rencana atap. Blok gambar, copy, geser ke samping. Nah, dari sini kita akan membuat rencana atap. Biasanya kita mulai dari dinding terlebih dahulu. Setelah ring balok, biasanya itu ada garis more plat. Nah, more plat kita tentukan ukurannya berapa, lalu kita copy ke dalam. Biasanya 810, bisa 812, bisa 810. Sini kita menggunakan 810 saja. Jadi lebarnya itu 8. Kalau dinding ini kan 15. Kita bikin garis as dulu. Lalu kita offset ke
luar besar 4 cm 4 cm. Hapus garis asnya, panjangan garis sampai menutupi kolom. Udah kan? Lanjut ke semua bagian dinding, dibikin murplat. Hapus garis yang kita gunakan tadi. Nah, setelah dihapus, kita membuat knotnya terlebih dahulu, dan jurai luar, jurai dalam. Bagian sini terdapat 4 nok. Nah, yang di atas ini nok. Ukuran nok biasanya juga 8-12. Tinggal kita offset ke samping kanan samping kiri sebesar 4 cm. Jurai dalam dan jurai luar pun sama, sebesar 8-12. Jadi kita offset ke luar, ke samping kanan samping kiri sebesar 4 cm. Jadi totalnya 8 cm. Nah, sudah. Setelah ini kita menggabungkan garis yang belum terhubung tadi. Caranya kita bisa ketik chamfer atau pilih ikon chamfer di menu modify. Nah, untuk menggabungkan garis lebih cepat menggunakan chamfer. Tinggal klik garis, langsung jadi. Nah, ini udah jadi garis nok dan garis jurai luar, jurai dalam. Setelah itu kita membuat kuda-kuda terlebih dahulu. Kuda-kuda akan kita tempatkan di bagian yang ada kuda-kudanya. Nah, di sini ada 1, 2, 3 kuda-kuda penuh dan 1, 2, 3 kuda-kuda penuh. Kita bikin kuda-kuda penuh dulu. Nah, tik enter untuk membuat garis bantu.
klik pada ujung sini, lalu geser, lalu kita copy atau offset, enter. Biasanya kuda-kuda menggunakan ukuran kayu 8 kali 12. Kita enter, offset 8. Nah, setelah ini kita panjangkan menuju garis tembok. Bentar. Satu sudah terbuat, bagian satunya tinggal kita panjangkan garis lagi. Atau jika tidak mau ribet, kita tinggal copy saja. Ini sudah kita buat satu, jadi kita buat satunya lagi. Enter. Paskan di bagian sini. Panjangkan garis lagi. Jika kurang pas, kita geser lagi. Udah jadi garis kuda-kuda. Tinggal kita hapus garis yang tidak digunakan di bagian kuda-kuda. Contoh, dari atas kuda-kuda dengan nok atau jurai dalam itu kalau dilihat dari atas yang kelihatan noknya saja. Jadi garis kuda-kuda di bagian garis nok kita hapus. Nah, seperti ini. Sama dengan ini. Murplat itu juga di atas balok tarik. Jadi kita hapus garis yang tidak digunakan. Setelah ini kita buat jurai. Nah, ini kan tadi nok sudah. Nok menggunakan ukuran 812 dan jurai dalam, jurai luar itu juga menggunakan ukuran kayu 812. Nah, otomatis untuk garis antara nok dan jurai dalam, jurai luar itu harus ada garis untuk membedakan antara nok dan jurai luar, jurai dalam. Kita beri garis.
Nah, seperti ini. Untuk garis as yang tidak diperlukan, kita harus hapus saja. Garis as nok tadi kita hapus. Nah, sudah jadi sebuah nok. Hapus garis yang tidak digunakan. Nah, ini udah jadi contoh garis nok. Setelah itu kita bedakan antara jurai dalam dan jurai luar. Untuk jurai luar itu biasanya di atap yang diberi hubungan genteng. Nah, untuk jurai dalam yang diberi talang. Ini kan ada 3 garis. Nah, untuk bagian talang ini asnya dihapus. Tadi garis bantu untuk tengah. Kita hapus yang tidak terlihat dari atas. Seperti ini. Tidak kelihatan, kita hapus saja. Nah, setelah itu kan talang kalau beli yang seng itu biasanya ukuran setengah meter atau 40 cm. Tinggal kita offset sebesar 20-20 kanan kiri. Nah, untuk garis talang kita buat garis putus-putus. Kita panjangkan. Setelah garis talang dibuat, garis nok dibuat, jurai luar dan dalam sudah dibuat, kita membuat gording. Nah, untuk gording kita bisa ambil bagian tengah-tengah dari garis bantu jurai tadi. Kita cari tengah-tengahnya dulu. Nah, sudah. Kita offset seperti tadi. Gording itu biasanya ukurannya juga sebesar 8-12. Jadi kita offset 8. Jangan lupa untuk gording sebelah-sebelahnya kita lanjutkan.
seperti tadi, untuk menyambungkan garis coding kita gunakan chamferm agar lebih mudah dan lebih cepat. Nah, garis coding sudah jadi. Hapus garis yang tidak kelihatan dari atas sebelum gording. Kalau dilihat dari atas, jadi di atas gording itu tidak ada garis sebelum nanti kita beri usuk dan rank. Jadi kita hapus dulu garisnya. Untuk jurai dalam itu garis gording tidak kelihatan, berarti yang kelihatan garis jurai dalam. Oh maaf, sama ternyata, harus kelihatan juga jurai dalam. Enter. Oke, sudah. Setelah itu kita beralih ke bagian kuda-kuda lagi. Tadi kan kita sudah bikin kuda-kuda. Nah, setelah kita bikin kuda-kuda, untuk kuda-kuda biasanya itu ada balok gapit. Nah, balok gapit kita tentukan dulu ukurannya berapa. Biasanya balok gapit ukurannya 48. Kita offset keluar sebesar 4. Oh, enter. 4, enter. Setelah balok gapit sudah, tinggal kita membuat gordingnya. Sudah, kita membuat bagian usuk. Nah, usuk ini biasanya paling banyak yang keliru atau kurang tepat. Ini kan sudah kita buat nok. Nah, usuk itu harusnya di 1/4 nok garisnya. Tinggal kita offset usuk, kita buat 57. Oh, enter. 5, enter. Setelah itu kita beri garis seperti ini.
hapus garis yang tidak kelihatan, diusuk. Setelah seperti ini kita copy ke samping dengan jarak 40. Karena apa? Jarak antar usuk itu biasanya 40 cm. CO enter. Samping 40 enter. Samping lagi 80 enter. Oh, ternyata tidak center. Kita copy saja dengan biasa. 40 enter. 80 enter. Nah, kita beli contoh 2. Setelah ini kita beralih usuk di bawah gording. Nah, di bawah gording ini harusnya tidak sejajar, tapi berada di samping kanan samping kiri usuk yang sudah kita buat tadi. Contoh, CO enter. Copy saja. Nah, seperti ini kan sudah, tinggal kita panjangkan sampai ke luar atau garis yang kita offset ke luar dinding tadi sebesar 80 cm. Karena apa? Di offset sebesar itu karena agar ketika hujan air tidak masuk ke rumah. Kita panjangkan garis ini saja, sini. Nah, sudah. Hapus juga bagian yang tidak digunakan atau tidak terlihat dari atas. Hapus, 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 hapus. Nah, sudah kelihatan usuknya. Tinggal kita beri rank. Berapa sih jarak antar rank? Kita buat ranknya terlebih dahulu dari atas ini. Kita beri garis bantu. Setelah itu ukuran rank berapa sih? Nah, rank biasanya di pasaran itu 24, terus 21,5. Nah, di kali ini kita akan menggunakan rank dengan ukuran 24. Tebalnya 2, lebarnya 4. Nah, kita offset, enter, 4 enter. Jarak antar rank itu biasanya dari atas 25 cm, berarti kita copy 25 cm. 25 enter, 50 enter, 75 enter, 100 enter, dan seterusnya. Hapus garis juga yang tidak kelihatan di bawah rank. Contohnya seperti ini. Untuk melengkapi semua, kita lengkapi saja semua. Nah, jangan lupa untuk memberi notasi. Kita beri anak panah. Tentunya lupa dimatikan. Tag
box teks diberi notasi. Contoh usuk, kita beri notasi U. Bentar. Atau langsung kita tulis usuk 57. lima tujuh untuk membesarkan. Ini tinggal kita ganti angkanya besar 5 atau 10. Nah, sudah. So, jangan lupa ranknya, kita beri keterangan juga rank. Rank 2/4. Jangan lupa keterangan-keterangan juga diberi, lalu boarding, enter. Ukurannya berapa, rank berapa, jurai dalam berapa, jurai luar berapa. Jurai luar 8/12. Dan kita copy ke bagian jurai dalam atau talang. Sudah diberi contoh seperti ini, lalu di bagian-bagian lain juga dilanjutkan. Jangan lupa untuk di bagian sudut-sudut usuk juga ikut miring. Contoh. Nah, ini kan garis jurai dalam belum dihapus, kita hapus dulu. Jurai luar belum dihapus, mohon maaf, kita hapus dulu. Enter. Garis yang di bawah jurai dalam itu tidak digunakan. Kan udah diberi contoh membuat usuk. Nah, usuknya 57. Enter 2. Ini enter 40, enter. Di garis bantu 4 dihapus sekalian, garis bantu enter 40, copy aja, enter, di kanan ambil garis tengah 40, enter, 80, enter. Jadi tinggal kita
hapus yang tidak digunakan seperti tadi. Setelah ini kita copy lagi ke bawah, enter. Nah, bagian ini tinggal kita panjangkan sampai garis lesplang. Kita panjangan garis, hit enter. Udah, kita hapus garis yang tidak digunakan tadi. Kan sudah, lalu kita buat usuknya mengikuti garis jurai luar, CO enter, copy ke samping. Tujuannya agar apa? Dibuat seperti ini karena agar tumpangan atau topangan usuk jika dibebani dengan reng dan genteng itu lebih kuat. Nah, ini copy lagi. Seperti ini contohnya. Nah, seperti ini untuk usuk miring. Nah, setelah itu jangan lupa untuk dikasih reng dan keterangan. Ini sudah, tinggal kita beri jurai luar, keterangan gording, CO enter, kuda-kuda, dan lain sebagainya. Kuda-kuda. Nah, jangan lupa untuk memberi keterangan dan gambar pelengkap seperti ini di bagian-bagian lainnya. Ini hanya contoh dari kami. Keterangan jangan lupa, lalu
yang garis di bawah, contoh garis di bawah rank seperti usuk, nah ini dihapus. Lalu garis di bawah usuk itu juga dihapus, seperti murplat dan tembok yang masih kelihatan garisnya itu dihapus. Seperti gording tadi, garisnya juga yang di bawah gording dihapus. Contohnya ini kan ada kolom dan murplat, dihapus. Kenapa? Agar untuk lebih mudah membedakan yang mana gording, yang mana murplat, yang mana usuk, yang mana rank. Ya, begitulah dari kami. Seperti ini contoh gambarnya. Jangan lupa dimensi, keterangan, kurang lebihnya seperti itu. Jika ada salah kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.